Tetap semangat, tolong didengarkan sampai selesai apa yang kami sampaikan. Nah, adil kata Lino, pacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jobata, arus, bertungkat karat basah, berpegai ke pengatur perkara. Au. Ini karena saya sebagai warga, sebagai asli putra daerah Kalimantan Barat, saya bertanya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat lewat kata-kata saya ini. Nah, dan juga saya sebagai koordinator bupati wakil bupati terpilih. Ini bajunya, baju jadi. Saya ada mandatnya dari Bapak Jarod Winarno, Pak Sudianto. Ini kami bertanya kepada kalian yang punya kebijakan dan kalian yang bisa bicara terkait jambatan yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah. Ya. Jambatan Ketungau 2 namanya ya, Kecamatan Ketungau Tengah, daerah Kabupaten Sintang. Sampai hari ini masih terkatung-katung. Sudah beberapa tahun ini sampai saat ini tidak selesai. Jadi seharusnya kita sebagai gubernur, kita sebagai kepala daerah ya, se-Kalimantan Barat, seharusnya mengetuk dan meminta ini segera untuk diselesaikan. Apalagi jambatan ini melibatkan oknum-oknum yang ada di Nasdem. Oknum yang ada di Nasdem terlibat di sini. Ya. Dengan jambatan ini, jambatan Ketungau 2. Nah, jadi sampai saat ini jambatan ini belum selesai. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini kami sebagai masyarakat, khususnya jalur Ketungau. Kami minta jambatan ini segera diselesaikan. Karena jambatan ini sampai mau pemilihan gubernur lagi tidak selesai-selesai. Jadi kita jangan pilih gubernur yang tidak tegas untuk menyelesaikan infrastruktur pembangunan yang bermasalah. Nah, begitu juga dengan bupati dan wakil bupati sebelumnya. Ini kepada Bapak Jarod. Ya, kita harap maklum beliau karena beliau juga pernah sakit, kehilangan kita wakil yang kita banggakan. Beliau sampai saat ini masih ada foto beliau di HP saya, Bapak Sudianto. Mungkin kalau beliau berdua sampai sekarang masih bersama, mungkin lebih bagus daripada yang sudah-sudah. Ini bukannya bagus, ini lebih buruk. Nah, lebih buruk. Dan juga digantikan juga dengan yang namanya wakil bupati. Wakil bupati yaitu Milkianus. Milkianus sekarang maju sebagai wakil bupati, mewakili yang katanya Didit itu. Saya tidak kenal Didit. Ini bukan masalah kenal dan tidak kenal. Kalau Milkianus saya kenal betul. Saya kenal betul. Ya, selama dia mewakili Bapak Jarod, kita nilai sendiri. Kita nilai sendiri. Saya WhatsApp beliau juga udah malas-malas. Kita DM tidak direspon, hanya respon iya. Hanya respon iya. Bertanyakan masalah jambatan ini juga saya malas dengan mereka-mereka. Ini jambatan ini sangat-sangat memberatkan ekonomi masyarakat yang ada di jalur Ketungau. Karena inilah akses satu-satunya jambatan Ketungau 2 ini. Masyarakat dengan minyak 1 liter bisa sampai ke kecamatan. Nggak habis buat pulang pergi dari desa ke desa seberang. Tapi dengan jambatan ini belum selesai. Masyarakat itu satu orang dengan 1 motor harus hilang uang 780.000. Belum tambah minyak. Mereka PP di situ paling tidak dengan makan paling tidak 100.000 mereka habis. Padahal kalau jambatan ini selesai hanya bisa 10.000 perak.
Karena jembatan ini belum selesai, tidak bisa dilewati, hanya terbentang aja. Sangat-sangat memberatkan ekonomi masyarakat. Jadi jembatan ini kalau tidak bisa diselesaikan, ya tolong juga ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang sudah dilantik jadi Bapak Presiden. Ini banyak beritanya jembatan ini. Kalau tidak bisa diselesaikan, kami sebagai masyarakat minta jembatan ini dibongkar. Dibongkar jembatan ini. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dibongkar jembatan ini, dijual besi-besinya, bagikan uangnya ke masyarakat. Udah. Daripada ini menghabiskan dana seperti ini tapi tidak kunjung beres, tidak kunjung selesai. Ini makan dana berapa? Ya. Nah, dari awal ini jembatan ini sudah diduga ada korupsinya. Tahu-tahu ada juga melibatkan oknum-oknum yang dari Partai Nasdem. Nasdem ini harus tegas ini Pak Surya Paloh. Dengan orang-orang yang mengatasnamakan partai yang katanya ini Bapak Surya Paloh juga harus sesuai dengan kata-kata Bapak. Kalau orang-orang Bapak ada terindikasi diduga korupsi, terbukti, pecat Pak. Jangan dipakai. Nah, begitu. Nah, jadi kita melihat Milkianus sekarang juga maju sebagai wakil bupati. Selama dia jadi wakil Pak Jarot, ya, kok dia bisa tidak mampu untuk memperjuangkan, menyuarakan ini daerah dia sendiri loh. Jembatan ini kok sampai sekarang seperti ini. Nah sekarang mau maju lagi jadi bupati, mau maju lagi jadi wakil bupati. Ya kami rasa walaupun kami kenal, walaupun ada hubungan keluarga, walaupun adik kandung sendiri, abang kandung sendiri, maaf, Nuan itu maju sebagai wakil bupati, bukan bupati. Ya, maju sebagai wakil bupati, bukan bupati. Kenapa enggak bupati? Supaya kebijakan makin ini. Wakil dan bupati bagaimanapun tetap mengikuti arahan bupati. Nah, dari ini saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Ya. Kita ini untuk memilih gubernur yang baru ini, Krisantus Nursan. Supaya kebijakan-kebijakan Nursan yang pernah jadi wakil Pak Miji itu bisa seperti Pak Miji, kebijakannya untuk membangun daerah-daerah paling ujung. Terutama kami ini Sintang ini. Gubernurnya Pak Miji, bupatinya Pak Jarot, tapi Sintang ini jalannya belumpur pepaya, jambatan-jambatan segala macam ini. Ini ada sinkronnya memang sih dari bupati ke gubernurnya. Gubernur kan mewakili presiden. Tolong juga Bapak Presiden. Ya. Mohon kepada kalian semua yang dipilih oleh kami sebagai rakyat, tangan kami ini nyoblos kalian. Jadi infrastruktur yang mangkrak seperti itu tolonglah cepat diselesaikan. Apa penyebabnya seperti ini? Jadi maka dari itu kami dari Hero, saya ini pendukung bupati dan wakil bupati nomor urut 2 itu harga mati. Itu saya punya alasan. Saya juga ngomong sama keluarga besar begitu. Saya ngomong di publik begitu. Kita punya alasan. Ya, karena calon itu 3 pasang, kita cukup coblos nomor 2. Yang lain abaikan saja. Tidak usah kumpanya di depan saya yang lain. Tim-tim yang lain juga ada, kalau ada timnya tidak usah kumpanya di depan saya. Tidak rasi. Enggak rasi kumpanya di depan saya. Ya, mungkin kalau di depan masyarakat awam yang tidak ngerti apa-apa, mohon maaf, yang tidak mengerti media sosial, yang tidak mengerti IT, yang tidak mengerti komunikasi, bagi masyarakat awam yang paling ujung, ya, misalnya kayak paman-paman kami yang buta informasi, kalau paman-paman kami itu mungkin bisa di lobi-lobi untuk mencoblos yang lain, ya. Tapi karena paman-paman kami ini sudah kami berikan
edukasi sudah kami berikan, masukan sudah kami asah otaknya supaya otak paman-paman kami itu tajam, supaya berpikir, supaya pakai akal sehat. Coblos nomor 2. Bupati dan wakil bupati harus Heri Jamri Supranto. Mereka 2. Karena tidak ada kelompok di sini. Heri Jamri Supranto, yang satunya Dayak, yang satunya Jawa, tapi untuk memimpin Sintang, berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya ada di Sintang, bersatu bersama Hero. Bersatu ingin maju. Bersatu ingin jalan bagus. Bersatu ingin infrastruktur yang belum selesai diselesaikan. Bersatu yang belum dibangun, minta dibangun. Bersatu jalan yang sudah tembus tapi tidak layak dilewat, supaya layak dilewat. Supaya masyarakat nyaman, supaya masyarakat bisa nyari duit sendiri. Masyarakat tidak perlu diberikan duit. Sebagai masyarakat, masyarakat tidak pernah ngemis kepada pemerintah. Mereka itu hanya ingin jalan bagus, jembatan bagus. Percuma beli motor, percuma beli mobil. Pajak bayar, pajak dibayar terus. Hapus itu pajak. Udah beli satu kali, udah. Begitu kalau negara maju, begitu kalau negara makmur. Tanpa pajak-pajak. Nah, jadi tolonglah kepada kalian yang punya kebijakan-kebijakan, yang punya mulut, yang punya kuping. Kita ini punya kuping, saya punya kuping untuk mendengar, punya mulut saya untuk bicara. Apapun pendapat yang saya sampaikan, somasi yang saya sampaikan, kritikan yang saya sampaikan, gagasan saya sampaikan, itu adalah hak saya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak bisa mengatur otak orang. Orang menyampaikan pendapat kepada kita, dengar. Yang baik diambil, yang baik dipakai, yang tidak baik udah tidak usah dipakai. Dipertimbangkan. Yang kira-kira bagus dipakai. Begitu, didengarkan. Ini kuping kita buat dengar. Ngontak-ngontak ke saraf-saraf seluruh tubuh. Kita ini hidup di sini satu kali berjalan. Habis itu, saya juga mati. Nah, jadi kita ini juga perlu memilih pemimpin yang benar-benar bisa sinkron, yang benar-benar mau maju. Orang jadi pemimpin itu bukan kaya yang dicari. Orang jadi pemimpin itu maju yang dicari. Kalau dia mau kaya, dia itu jadi pengusaha. Contoh Bang Heri Jamri. Kalau Bang Heri Jamri mau kaya, nggak perlu dia maju sebagai bupati. Nggak perlu dia maju sebagai bupati. Beliau itu sudah kaya kok. Ya, beliau itu maju jadi bupati supaya punya kebijakan, diberikan masyarakat amandat, ya, menyampaikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dia yang dipakai. Beda juga kalau di DPR masih ada batasan-batasannya. Ya, kalau dia sebagai kepala daerah, dia itu bisa menyampaikan langsung kepada gubernur, langsung kepada presiden, langsung kepada para menteri. Apalagi ini kan ada didukung ini juga anaknya SBY, Agus, dari Demokrat, mendukung pasangan nomor urut 2 dari PKS. Nah, kami berharap, ya, kami sebagai pendukung Hero harga mati, kalau Hero itu jadi, ya, kami akan berusaha bagaimana cara untuk menyelesaikan jambatan Ketunggu 2. Ya, tapi kalau Hero tidak jadi, tidak ada yang bisa keluar-keluar seperti kami. Karena kami ini orang berani. Ditembak juga tidak takut, tidak perlu kami tutup mata. Dipancung juga tidak takut. Enggak ada yang ditakutkan. Nah, jadi makanya kami tegas kepada seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Sintang, seluruh warga masyarakat se-Kalimantan Barat,
Gubernur coblos nomor 2, bupati coblos nomor 2. Karena semuanya kita mau maju. Apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun budaya Anda, kita ini bersatu, kita ini saudara. Di sini kita ini semuanya mau baik, semuanya daerah kita ini mau kondusif, mau aman, mau harmonis. Kita sebagai masyarakat bisa dapat duit sendiri. Yang penting jalan bagus, jabatan bagus, bisnis bisa lancar, jaringan internet bagus. Ini jaringan internet ini macam siput, kemana-mana itu lemot, kemana-mana itu lelet. Ini tolong juga kepada pihak provider, baik pun itu Telkomsel yang katanya raja provider di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu juga Indosat, begitu juga Tri. Kalau nggak bagus bawa pulang, tidak usah masuk daerah kami. Itu saya tegas kalau bicara. Nah, jadi tolong apa yang kami sampaikan, tolong didengarkan. Kuping kita buat mendengar, mulut kita buat bicara. Kita tidak bisa ngatur pikiran orang. Anda juga tidak bisa mengatur pikiran saya. Saya dengan pikiran saya, dengan logika saya ngomong. Ya terkait jambatan ini, yang diuntungkan siapa? Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan itu masyarakat. Masyarakat yang dirugikan. Karena apa? PP harus bayar mahal. Pakai motor Bandung, bahaya lagi kalau bawa anak-anak tenggelam nanti di sungai. Nah, jadi ini tolong dipikirkan. Saya sampaikan lagi satu kali lagi. Kalau tidak bisa diselesaikan jabatan ini dengan waktu beberapa bulan ke depan, bongkar aja jabatan ini. Bongkar aja, bawa pulang itu. Atau dibagi-bagi ke masyarakat. Begitu. Ini kan uang masyarakat yang buat membangun ini. Nah, jadi hanya cukup itu yang saya sampaikan. Kepada seluruh rakyat Kabupaten Sintang, mari kita bersatu. Hero, hero, hero. Menang, menang, menang. Nomor 2. Kalau hero menang, ya kami bersama hero, bersama masyarakat banyak, kita mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan yang seperti ini. Saya rasa Bang Heri Jamri, Bang Supranto, mereka 2 bupati dan wakil bupati, saya jamin jambatan ini akan selesai dibuatnya. Akan selesai. Apapun yang belum selesai akan selesai. Apapun yang belum baik akan diperbaiki. Yang belum ada akan diadakan. Nah itu. Kita dengar sendiri visi misi mereka 2 jelas. Mereka 2 pasangan yang cocok. Mereka 2 tujuannya sama. Ingin daerah maju. Dari ujung ke ujung ingin tembus. Supaya masyarakat tuh merasa tidak diabaikan, supaya masyarakat tuh merasakan keadilan. Jadi bersatu bersama hero. Coblos nomor urut 2. Sintang hero, coblos nomor urut 2. Hero Sintang harmonis untuk semua. 2 coblos 2. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jobata. Arus. Betungkat kadat basah, bepegai ke pengatur perkara. Au. Coblos 2.